Waalaikumsalam Bu Umi, selamat siang juga. Apa kabarnya Pak Eri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Eri, Ya. malam ini ada peluang sama Pak Eri. Apakah Pak Eri ada waktu hari ini? Alhamdulillah ada, kalau Ibu ini mau sharing atau Iya, Pak Eri. Sebenarnya hari ini temanya Pak Eri mengamati menjalani dalam melakukan coaching. Iya. Bu Eri. Berarti saya diminta untuk melayani untuk melakukan pengamatan proses dari coaching antara Ibu dengan Bu Erlina. Nah, sebelum itu saya bertanya dulu sedikit, apa yang Ibu melayani harapkan, atau apa sih yang saya dapat bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana sih, yang bagian yang mana yang perlu saya amati? Kompetensi yang ingin saya Pak Eri amati yaitu kompetensinya yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, terus mindfulness saya dalam melakukan coaching, terus Kalau alur ceritanya itu kamu nggak saya amati fokusnya di situ. boleh Pak Eri dialihkan juga. Oke, kalau seperti itu ada beberapa hal yang perlu saya amati secara langsung antara percakapan coach dengan coaching. Yang pertama itu tadi saya catat mengenai alur cerita, kedua mindfulness-nya, yang ketiga mengenalkan aktif, yang keempat yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir itu sebelum kita memulai percakapan sesi coachingnya, apa sih yang Ibu harapkan dari saya dalam proses pengamatan tersebut? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching, sehingga apa yang saya lakukan terhadap coaching yang saya lakukan dengan Bu Erlina itu sesuai dengan alur cerita yang akan kami lakukan. Oke, berarti saya sudah cukup jelas apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu butuhkan untuk diinginkan. Oke, saya siap untuk membantu Ibu dalam proses coaching. Oke, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Bu Ayani. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erlina? Ya seperti inilah Bu kabarnya. Dari ekspresi Bu Erlina saya lihat sebetulnya Bu Erlina punya masalah. Iya Bu, saya ada masalah, tapi saya malu mengatakannya Bu. Kalau boleh tahu apa sih masalahnya Bu Erlina? Begini Bu, di kelas saya itu anak-anak saya ada salah satu anak saya, anak yang berkebutuhan khusus Bu. Jadi anak tersebut mengganggu di kelas Bu. Kira-kira dari anak tersebut masalah apa yang Ibu hadapi dari anak tersebut? Ya dia suka mengganggu teman-temannya di kelas, ada yang datang masuk ke sekolah, dia duduk, tapi itu pun dalam waktu hitungan menit, 2 menit, 3 menit dia duduk, kemudian dia mengganggu temannya, ada yang dipukul, naik ke meja, terus ludah temannya, itu Bu. Ketika Ibu punya masalah terhadap anak tersebut, pernahkah Ibu melakukan sesuatu atau strategi untuk menghadapi anak tersebut? Iya sudah saya lakukan Bu. Waktu saya masuk pelajar, jadi anak siswa itu kan jumlahnya 28, kemudian muhammadiyah 1 29. Semua anak belajar, saya beri pembelajaran, anak-anak tersebut bisa mengikuti, sedangkan yang tadi saya beri pembelajaran beda dengan mereka Bu. Saya dudukkan dia dekat saya dudukkan, kemudian saya beri warna, terus buku gambar, dia mencoret-coret di gambar tersebut. Ya, dari strategi yang telah Ibu Erlina melakukan tersebut, kira-kira apa yang Ibu amati, apa yang dapat Ibu amati dari
Ya, setelah saya lakukan itu, saya amati anak tersebut masih memang kurang fokus, Bu, butuh perhatian lagi. Kira-kira setelah ibu mendapatkan apa permasalahan dari yang anak tersebut, kira-kira strategi lanjutan apa yang ingin ibu lakukan supaya permasalahan ibu bisa terselesaikan? Saya memanggil orang tuanya, saya menjadwalkan pertemuan bersama orang tuanya, saya berkolaborasi sama orang tuanya untuk mengatas anak-anak tersebut, Bu, dan akhirnya orang tuanya mau menerapi anak tersebut. Dan saya juga minta bantuan rekan sejawat saya untuk membantu menghadapi masalah anak ini, untuk membantunya bila ada sela waktu kosong, untuk membantu anak dalam belajar, misalnya melipat kertas, menyusun buku, seperti itu. Dari strategi yang sudah ibu lakukan, yang ibu laksanakan itu, adakah hasil yang ibu lihat dari proses yang ibu lakukan tersebut? Ya, setelah saya lakukan itu, Bu, alhamdulillah perubahan itu ada dari anak tersebut yang tidak mantel, yang mengganggu, akhirnya berkurang, Bu, karena dia sudah terapi juga. Kemudian kita juga di waktu kita kosong, kita mengajarinya dan membimbingnya. Meskipun dia masih belum mantel, tapi sudah ada perubahan, Bu. Jadi dari anak tersebut, ibu sepertinya sudah mempunyai strategi atau cara untuk mengatasi anak tersebut dan mendapatkan hasilnya. Luar biasa sekali Bu Erlina. Kalau Ibu Erlina bisa kasih rating, hal-hal yang dilakukan Ibu Erlina itu sudah termasuk rating ke berapa kalau dihitung dari 1 sampai 10? Ya, saya mungkin sampai rating 9, Bu, ya, karena alhamdulillah saya dengan ibu berikan tadi, masukan yang ibu berikan tadi, rumah yang diberikan, saya alhamdulillah saya akan jalani dan saya akan terapkan dengan anak tersebut, Bu, ya. Oke, berarti ibu sudah meningkatkan strategi atau kompetensi ibu dalam mengatasi anak tersebut. Nah, jadi dalam melakukan hal tersebut, apakah ibu perlu bantuan dari support atau bantuan dari orang lain? Ya, Bu, saya butuh bantuan dari orang lain, mungkin tenaga khusus, ya, Bu, ya, untuk mendidik anak secara inklusif, ya, Bu, ya, itu yang saya butuhkan, Bu. Yang berarti ibu perlu ada bantuan dari tenaga khusus. Apakah Ibu Erlina sudah di sekolah Ibu Erlina sudah ada tenaga khusus untuk melatih anak-anak tersebut? Belum, Bu, rencananya memang akan diadakan. Di sini juga saya belajar, Bu, saya ikut pelatihan inklusif untuk membantu anak tersebut. Hebat sekali Ibu Erlina sudah ikut pelatihan, ya. Jadi sedikit tidaknya Ibu Erlina sudah memahami bagaimana proses, bagaimana mengatasi anak yang berkebutuhan khusus. Dari sini sepertinya ibu itu sudah mempunyai solusi. Nah, dari yang ibu amati yang kita bicarakan tadi, kira-kira solusi yang tepat yang ibu hasilkan dari perbincangan kita tadi apa, Bu? Ya, alhamdulillah yang sudah kita bincangkan tadi sudah sesuai dengan alur kita, ya, Bu. Alhamdulillah, ya, ada tujuannya dan sudah ada identifikasinya, ada ruang aksinya, dan kemudian ada tanggung jawabnya, Bu. Terima kasih masukan yang diberikan sama saya, Bu. Oke, Bu Erlina. Jadi Bu Erlina sudah tahu cara mengatasi anak tersebut, ya, Bu Erlina. Begini Bu Erlina, karena waktu saya agak sedikit, ya, saya ada keperluan begitu. Ini ada mau ngantar anak, ya. Mungkin sampai di sini dulu Bu Erlina, ya. Kita apa ada hal lain yang ingin disampaikan kepada saya? Sepertinya tidak ada, Bu. Terima kasih masukannya, Bu, ya. Oke, Bu Erlina, terima kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariani tadi berdasarkan sesi percakapan antara coach dengan coach ini, bagaimana menurut Mariani sendiri
menilai diri sendiri performa kami sudah baik kah atau belum? Kalau saya menilai performa yang saya lakukan tadi sudah baik Pak. Kalau sudah baik, menurut Ibu, kenapa bisa dibicarakan baik tersebut? Silakan. Ya, karena saya merasa ketika saya melakukan coaching dengan trainer tadi, saya sudah mengikuti alur dari kita. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan dari proses coaching antara Ibu mengalami dengan Ibu Nurul tadi? Boleh sekali Pak, itu yang saya harapkan. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu Ibu sudah baik, terutama memberikan pertanyaan berbobot, sudah itu sudah mendengarkan coachingnya dengan baik, sudah menjalankan alur tirta. Mungkin itu hasil dari pengamatan saya mengenai proses coaching ini. Oke Pak Adi, terima kasih atas masukan dan hasil pengamatan. Nah, kalau boleh ini Bu, kebetulan kalau ini sebatas sharing untuk memperbaiki proses kedepannya, proses coaching itu kalau dari hasil pengamatan tadi ada alur tirta yang masih kurang dieksplor lagi bagian tujuannya. Mohon maaf tadi Ibu belum bertanya apa sih harapan coaching dari percakapan ini. Nah, belum di situ. Seharusnya sebelum menanyakan masalah, Ibu bertanya terlebih dahulu apa sih harapan dari proses percakapan ini. Nah, mungkin itu akan terekspor dengan baik kalau kita sudah sering melakukan. Nah, itu Bu, kalau dari hasilnya. Ya, mungkin sebatas ini hasil pengamatan saya. Mudah-mudahan nanti kita lebih baik lagi dalam proses coachingnya. Mungkin Ibu atau saya sendiri akan berlatih lagi untuk mencari pengalaman menjadi coach yang baik itu yang bagaimana. Mungkin itu saja Bu, dari saya. Dari Ibu ini apa sih kesimpulan dari proses coaching ini? Ya, kesimpulan yang saya dapatkan dari coaching tadi, Pak saya dan trainer sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur. Yaitu tujuan walaupun belum secara maksimal, tapi saya sudah melakukan tujuan trainernya, terus mengidentifikasi masalahnya, terus melakukan rencana aksinya, dan terakhir dengan tanggung jawab. Kalau Ibu sudah mengetahui apa yang perlu diperbaiki ke depan, kemudian